Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum masuk materi, saya mau bertanya nih. Kalian tahu nggak sih kalau eksploitasi itu membawa banyak dampak buruk bagi semua makhluk hidup di bumi ini? Dan apa aja sih dampak yang akan ditimbulkannya? Nah, di kesempatan kali ini, saya Juita Anggraini, Adelia Putri, Amel Sasiti Azahra, Hadita Safitri, Inah Masito, Mutzalifah, Muhammad Aldo, Neina Aprilia, Nilam Cahya, dan Zadira Septi Rahmatullah akan memberitahu dampak yang akan ditimbulkan dari eksploitasi. Tapi saya akan memberitahu kalian arti dari eksploitasi itu sendiri. Jangan sampai saya sudah menjelaskan dampak dari eksploitasi, tapi kalian nggak tahu eksploitasi itu apa. Jadi, eksploitasi itu adalah tindakan mengeruk sumber daya alam secara berlebihan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satu dampaknya yaitu timbulnya anomali global warming dan cuaca yang ekstrim. Namun banyak dampak-dampak lain yang akan ditimbulkan oleh eksploitasi itu. Dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh eksploitasi itu ialah dampak eksploitasi pada tingkat lokal, yaitu 1. Kekeringan. Kemarau yang panjang dan kekurangan air menjadikan kekeringan terjadi di mana-mana. 2. Banjir. Sungai tidak dapat lagi menampung limpahan air hujan karena daerah resapan air yang semakin berkurang. 3. Longsor. Bergeraknya tanah karena air hujan atau aliran air di permukaan. Abrasi pantai atau abrasi, terkikisnya daerah pantai akibat gelombang air laut. Intrusi air laut, masuknya air laut mengisi ruang tanah yang kosong akibat air tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya penahanan intrusi air laut. Yang kedua, dampak eksploitasi pada tingkat regional. Kebakaran hutan terjadi karena proses alami atau karena ulah manusia. Pencemaran minyak lepas pantai, hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tangki ke tempat pengolahan minyak yang mengalami kebocoran, sehingga menyebabkan tumpahan minyak yang berujung pada kematian organisme laut. Dampak eksploitasi pada tingkat nasional. Yang pertama, deforestasi. Menurunnya luas hutan yang terjadi akibat kegiatan penebangan liar atau bisa disebut illegal logging, dampaknya terjadi penurunan sumber daya alam, baik hasil hutan maupun konservasi air. Kedua, pencemaran limbah industri. Masuknya atau dimasuknya zat oleh kegiatan manusia, sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran ini meliputi pencemaran udara, air, dan tanah. 4. Pada tingkat global. Pertama, pemanasan global atau global warming, fenomena peningkatan suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang ditimbulkan dari meningkatnya konsentrasi karbon dioksida. Kedua, penipisan lapisan ozon, berkurangnya lapisan ozon dalam stratosfer dan terbentuknya lubang ozon karena gas CHF, HFC, dan freon. Ketiga, hujan asam. Hujan dengan pH di bawah 5,6 yang membawa dampak proses korosi benda-benda logam dengan cepat dan iritasi pada kulit. Keempat, pertumbuhan populasi. Pertambahan penduduk dunia yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dapat dilakukan dimulai dari sekitarmu. Penggunaan bahan-bahan kimia dalam rumah tangga harus dikurangi karena dapat mencemari lingkungan. Contohnya penggunaan deterjen yang berlebihan
dapat mengganggu aliran energi di dalam ekosistem perairan, seperti sungai atau danau, karena memicu ledakan populasi tanaman. Contoh upaya menjaga keseimbangan lingkungan. 1. Bercocok tanam dengan bijak. 2. Menggunakan produk dalam negeri. 3. Menjaga flora dan fauna. 4. Menjaga kelestarian hutan. 5. Melakukan AMDAL. Dan 6. Reboisasi. Yang kedua ada upaya menjaga keseimbangan lingkungan, merupakan upaya kolektif dari yang melibatkan masyarakat luas. Masalah pencemaran dan penanggulangan sampah misalnya. Masalah ini merupakan masalah bersama karena akibatnya dirasakan masyarakat banyak. Contohnya gambar di samping, masyarakat bergotong royong membersihkan sampah yang sangat mengganggu daerah sekitar. Yang ketiga, salah satu upaya menerapkan sistem bercocok tanam yang memperhatikan aspek lingkungan adalah dengan mengendalikan hama secara alami dengan metode biological control, yaitu menggunakan musuh alami dari hama. Yang keempat, ada upaya untuk mencegah masuknya spesies asing ke dalam negeri ini. Dapat dilakukan dengan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap berbagai produk impor. Selain pohonan yang ada di hutan, berbagai spesies hewan yang ada di hutan juga harus dijaga kelestariannya. Upaya menjaga kelestarian spesies hewan di hutan dapat dilakukan dengan mencegah pemburuan hewan, tidak membakar hutan untuk membuka lahan, dan tidak mengusik habitat alami hewan tersebut. Perlindungan tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan cara berikut. Perlindungan situ, yaitu perlindungan hewan atau tumbuhan habitat aslinya. A. Cagar alam, kawasan untuk perlindungan seluruh keadaan alamnya, baik perlindungan terhadap flora, fauna, dan tanah tempat keindahan alamnya. A. Hutan lindung, kawasan yang melindungi lahan agar tidak erosi dan untuk mengatur tata air. B. Suaka marga satwa, kawasan untuk perlindungan fauna. A. Taman nasional, kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu, pengetahuan, pendidikan, peristiwa, dan rekreasi. Sekian, wassalam. A. Taman laut, kawasan yang memiliki keindahan laut dan berfungsi untuk melindungi flora dan fauna. 2. Perlindungan ex situ. Perlindungan ex situ ialah perlindungan tumbuhan maupun hewan dengan cara memindahkan individu yang dilestarikan dari habitat aslinya untuk dipelihara di tempat lain. Contoh yang termasuk kawasan perlindungan ex situ ialah taman hutan, kebun raya, dan kebun binatang. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.